Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran ekonomi subjek atau mata pelajaran IPS Ekonomi kelas 9. Materi kita hari ini adalah balance of payment atau neraca pembayaran internasional. Kita telah mempelajari perdagangan antar negara atau perdagangan internasional di kelas 8. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda. Pada perdagangan internasional, pemerintah dapat menetapkan kebijakan perdagangan internasional, yaitu rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah dalam hubungan perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan nasional. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran balance of payment atau neraca pembayaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kita semua dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dari segala macam pandemi COVID-19 yang masih melanda di negara kita ini. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini dengan tema kita balance of payment? Tujuan pembelajaran adalah pertama menyebutkan arti neraca pembayaran, kemudian yang kedua sistem neraca pembayaran internasional, dan yang ketiga fungsi neraca pembayaran. Kita ulas kembali pembelajaran yang kemarin ya, seminggu yang lalu. Sebelum kita memasuki neraca pembayaran, kita lihat dulu apakah tujuan kebijakan perdagangan internasional itu. Pertama adalah melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh. Kedua, membuka kesempatan kerja. Ketiga, menambah pendapatan negara. Keempat, meningkatkan variasi produk. Dan yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan pemerintah. Nah, kita lihat apakah pengertian daripada neraca pembayaran internasional, yaitu suatu catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Sekarang kita lihat fungsi neraca pembayaran atau fungsi balance of payment. Pertama, fungsi neraca pembayaran itu adalah sebagai suatu media pertimbangan bagi pemerintah agar pemerintah dapat mengambil keputusan dalam kebijakan di dalam bidang politik perdagangan internasional. Fungsi berikutnya adalah pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat mengambil keputusan atau kebijakan dalam bidang ekonomi. Misalnya, ekspor impor, utang piutang, penanaman modal dalam dan luar negeri. Nah, seperti yang kamu ketahui bahwasanya kebijakan perdagangan internasional untuk impor misalnya adalah kuota dalam impor, yaitu pembatasan barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Kemudian kebijakan impor lainnya adalah tarif, subsidi, dan embargo impor. Subsidi adalah harga barang impor dapat lebih murah daripada harga produksi dalam negeri. Nah, kemudian adanya embargo impor, yaitu melarang impor barang tertentu. Misalnya barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat, di mana larangan impor ini dapat pula dilakukan untuk menghemat devisa negara.
Yang berikutnya adalah kebijakan perdagangan internasional untuk ekspor. Misalnya diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, dan larangan atau embargo ekspor. Berikutnya adalah fungsi neraca pembayaran adalah media pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat mengambil langkah yang tepat di dalam bidang moneter dan fiskal. Jadi dalam pemerintah Indonesia ada kebijakan moneter dan ada kebijakan fiskal. Nanti dapat kamu tanyakan di luar dari video ini kepada Ibu ya secara pribadi. Yang berikutnya, pada neraca pembayaran dapat dilihat jumlah dari cadangan devisa. Apabila cadangan devisa menipis, maka pemerintah perlu untuk membuat berbagai kebijakan agar menambah devisa lagi. Nah, kamu lihat di sini adalah contoh neraca pembayaran tahun 2015. Kamu lihat ada ekspor, impor, dan surplus atau defisit. Kemudian ada pendapatan jasa transportasi, pemanfaatan jasa negara asing, surplus atau defisit, lalu lintas moneter yaitu penerimaan bunga pinjaman, pembayaran bunga pinjaman luar negeri, surplus atau defisit. Nah, yang berikutnya, subtema yang kedua adalah sistem neraca pembayaran. Terbagi dua, pertama adalah sistem neraca pembayaran debit, yaitu kewajiban dari penduduk dalam negeri ataupun hutang-hutang yang dimiliki atau oleh suatu negara untuk bisa melakukan pembayaran hutang tersebut kepada penduduk negara lain. Contohnya adalah sistem pembayaran dengan menggunakan debit, produk atau jasa yang berasal dari luar negeri atau impor, pembayaran bunga serta denda, investasi pada negara lain dengan jangka panjang atau jangka pendek, penduduk dalam negeri yang menabung ke luar negeri, pemberian uang atau hadiah kepada negara lain, dan yang kemudian terakhir pembelian terhadap valuta asing, dan lain-lain. Yang kedua, sistem neraca pembayaran kredit adalah hak penduduk semakin bertambah dari suatu negara untuk dapat menerima pembayaran yang berasal dari penduduk negara lain. Nah, jadi perlu kamu ketahui, apabila sisi kredit lebih besar dibandingkan sisi debit, maka neraca pembayaran akan mengalami surplus atau bertambahlah devisa negara kita. Itu yang dimaksud dengan surplus. Kemudian berikutnya, sebaliknya, apabila sisi debit lebih besar dibandingkan dari sisi kredit, maka neraca pembayaran akan mengalami defisit. Maka negara kita akan mengalami defisit atau negara kita akan berutang. Itulah yang dimaksud dengan defisit. Sistem pencatatan neraca pembayaran dengan menggunakan kredit antara lain sebagai berikut. Contohnya, investasi yang ditanamkan kepada negara lain, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek, penjualan terhadap valuta asing, produk atau jasa yang diberikan kepada negara lain atau ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan dividen, penduduk negara lain yang menabung uang kepada dalam negeri, dan lain-lain. Nah, jadi kalau sistem pembayaran kredit lebih besar, negara kita mengalami surplus. Tetapi kalau sisi debit lebih besar, negara kita akan mengalami defisit. Nah, yang terakhir adalah tugas kamu setelah mendengarkan video pembelajaran ini. Tugas kamu adalah tulislah dalam buku catatan tema kita hari ini yaitu balance of payment ya, dengan rapi dan indah. Nah, nanti akan kamu kirimlah ke forum catatan kamu itu sebagai tugas atau penilaian kamu untuk ulangan harian yang ketiga. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu ya yang sudah memberikan perhatian kepada pembelajaran ekonomi
Ya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan dan kita dijauhkan dari segala macam penyakit dan negara kita bebas dari pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Salam, sehat selalu.